100 jet tempur tercanggih Israel meluncur di malam gelap menuju Gaza, siap meluluhlantakkan segalanya dalam hitungan menit. Dunia menahan napas, rakyat Palestina hanya bisa bersujud dalam ketakutan. Tak ada pelindung, tak ada pertahanan. Tapi di tengah reruntuhan, seorang anak yatim bernama Yahya menengadah ke langit dan berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, jika dulu engkau pernah mengirim burak untuk nabimu, bisakah engkau kirimkan untuk kami malam ini? Tak ada yang tahu bahwa malam itu langit akan terbelah. Dari balik awan, sesosok cahaya melesat secepat kilat, tak bisa ditangkap radar, menghancurkan satu persatu jet di udara. Siapa makhluk itu? Mengapa ia turun saat semua harapan telah sirna? Dan bagaimana mungkin doa seorang anak kecil menjadi awal dari kehancuran kekuatan militer terbesar di Timur Tengah? Kisah ini bukan dongeng, ini peringatan bahwa langit masih hidup dan tidak pernah lupa. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di tengah runtuhan kota Gaza yang telah menjadi lautan puing dan debu, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Yahya duduk bersila di atas pecahan beton bekas masjid tua, memeluk erat adik perempuannya yang masih balita. Wajahnya kotor, bajunya robek, tapi tatapan matanya menyimpan keteguhan luar biasa, seperti ada sesuatu dalam jiwanya yang tak bisa dihancurkan oleh bom atau peluru. Yahya adalah satu dari ribuan anak yatim piatu yang hidupnya porak-poranda oleh perang yang tak pernah usai. Ia kehilangan ayahnya ketika sedang sholat subuh di masjid, ibunya meninggal dalam pelukannya saat rumah mereka dihantam roket, dan kini satu-satunya yang ia punya hanyalah adiknya dan secarik doa yang terus ia panjatkan setiap malam. Di tengah gelapnya malam yang dingin dan penuh suara pesawat tempur, Yahya tidak tidur. Ia duduk, menatap langit, dan dalam hatinya yang masih suci, ia mengangkat tangannya pelan. Tidak ada yang mendengar suaranya, tidak ada manusia yang tahu, hanya bintang-bintang yang menjadi saksi ketika ia berbisik. Ya Allah, kalau engkau pernah kirim burak untuk mengantar nabimu dalam Isra dan Mikraj, bisakah engkau kirimkan lagi, tapi untuk kami? Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Ucapan polos itu mungkin terdengar seperti dongeng di telinga orang dewasa, namun di Arsy, langit yang tak pernah tidur mendengarnya. Malam itu Yahya tidak sadar bahwa bumi akan mencatat doanya, dan langit bersiap menjawab dengan cara yang tidak akan pernah dibayangkan oleh siapapun. Pesawat-pesawat Israel mulai terbang di atas Gaza dalam jumlah besar, lebih banyak dari biasanya. Wartawan asing menyebutnya sebagai operasi pemusnahan besar-besaran, dan dunia hanya diam. Negara-negara besar menonton sambil menyeduh teh, para pemimpin berpidato tanpa makna, dan Gaza hanya bersandar pada langit. Sementara itu, Yahya menatap ke arah sisa-sisa menara masjid yang kini hanya tinggal separuh badan, dan masih ada bendera Palestina kecil berkibar di puncaknya. Tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya ringan, seperti melayang, dan dalam tidur yang singkat, ia bermimpi berdiri di tengah cahaya putih yang sangat terang. Di hadapannya, tampak makhluk bercahaya dengan wajah tak bisa dikenali, bersayap, bersinar, dan hanya menatapnya dalam diam. Yahya tidak takut. Ia hanya berkata, "Apakah engkau malaikat?" Makhluk itu tidak menjawab, tapi di kejauhan terdengar suara seperti bisikan, "Doamu telah menembus langit ketujuh." Yahya terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak tahu bahwa detik itu juga, sinyal satelit Israel mulai terganggu, dan para pilot militer bingung karena sistem kendali pesawat mengalami error. Tidak ada yang mengira bahwa satu kalimat dari anak kecil tanpa daya itu akan membuka pintu langit, dan mendatangkan sesuatu yang sudah ribuan tahun tidak pernah muncul di bumi. Namun Allah tidak pernah tidur, dan doa dari reruntuhan lebih nyaring dari bom paling besar sekalipun. Langit Gaza pagi itu tampak berbeda. Bukan karena cerahnya, tapi karena hitamnya bayangan ratusan pesawat yang membentuk barisan maut di atas langit Palestina. Operasi terbesar dalam sejarah militer Israel diumumkan secara rahasia dengan nama Langit Terbuka, operasi pemusnahan yang melibatkan 100 jet tempur tercanggih mereka, termasuk F-35, yang akan menghujani Gaza dalam satu gelombang tak terputus. Dunia kembali bungkam, seakan bumi ini telah kehilangan rasa. Di ruang bawah tanah markas IDF, para komandan tersenyum percaya diri melihat radar dan grafik yang menunjukkan zona target akan bersih dalam 45 menit. Namun di sisi lain dunia yang tidak terlihat oleh layar, seorang anak kecil bernama Yahya kembali tertidur di atas lantai dingin yang hanya dialasi kain kumal. Di dalam tidurnya, ia dibawa kembali dalam mimpi yang lebih terang dari sebelumnya. Kali ini,
Ia tidak hanya berdiri di tengah cahaya, tapi diangkat naik melewati awan. Ia melihat bumi mengecil di bawahnya, dan langit membuka lapisan demi lapisan seperti pintu-pintu emas yang terbuka lebar. Di ujung cahaya itu, ia melihat sosok besar, tak bersayap, tapi bercahaya seperti ribuan bintang yang menyatu. Makhluk itu berdiri diam, tak bersuara, namun getaran kekuatannya terasa menembus hati. Yahya, meski hanya anak kecil, merasa damai. Dalam mimpi itu, terdengar suara berat namun lembut berkata, "Aku bukan malaikat, dan aku bukan jin. Aku adalah saksi malam Isra, dan aku telah dipanggil kembali." Yahya menggigil dalam mimpi, dan sosok itu melanjutkan, "Doamu mengalir ke langit seperti cahaya putih. Aku mendengarnya di antara tangisan langit dan debu bumi. Maka, bersiaplah untuk melihat apa yang belum dilihat umat manusia selama ribuan tahun." Yahya terbangun dengan nafas berat, dan langit di luar menjadi sangat sunyi. Tapi hanya sejenak, karena gemuruh jet-jet tempur mulai menggetarkan bumi. Warga Gaza mulai menjerit, menggali tanah untuk berlindung, dan masjid-masjid mengumandangkan takbir bukan hanya sebagai doa, tapi sebagai tanda bahwa mereka siap menghadapi maut. Saat itu, Yahya hanya memeluk adiknya, menatap ke langit dan berkata pelan, "Jika malam ini adalah akhir, biarlah Allah yang menjawab." Di langit, pesawat-pesawat mulai menurunkan rudal. Suara dentuman pertama mengguncang satu distrik, lalu 2, lalu 3. Namun sesuatu terjadi yang tidak tercatat dalam strategi militer. Komunikasi antar pilot tiba-tiba terputus. Sinyal GPS hilang. Layar radar mereka menjadi gelap. Beberapa jet kehilangan kendali tanpa sebab. Di markas besar, para teknisi bingung karena sistem otomatis seolah dibisukan. Seorang pilot Israel meneriakkan kode darurat karena pesawatnya tiba-tiba meluncur turun meski ia tidak menekan apapun. Saat itu juga, kamera satelit Israel menangkap kilatan cahaya di langit yang melaju seperti petir ke satu arah, lalu menghilang. Komando tertinggi mengira itu hanyalah pantulan sinar, tapi dalam waktu 12 menit pertama, 8 jet telah hilang dari radar. Belum ada yang menyadari bahwa sesuatu telah turun ke bumi, bukan dari udara, bukan dari luar negeri, tapi dari langit tempat para nabi pernah diangkat dan diutus. Yahya kembali berdoa, matanya berkaca-kaca, dan dalam hatinya yang kecil namun murni, ia hanya berkata, "Jika ini semua bukan karena aku kuat, setidaknya izinkan aku melihat tanda bahwa Allah tidak tidur." Dan langit, yang diam selama bertahun-tahun, mulai membuka rahasianya. Langit Gaza malam itu tampak seperti lautan api di udara, dihiasi oleh kilatan rudal, dentuman bom, dan jeritan anak-anak yang berlarian tanpa arah. Selama puluhan tahun konflik, belum pernah ada malam semengerikan itu. Para warga hanya bisa pasrah bersujud di antara reruntuhan, menyebut asma Allah sambil memeluk keluarga mereka yang gemetar ketakutan. Tapi di tengah kepanikan dan kekacauan itulah, terjadi sesuatu yang tidak tercatat dalam ilmu militer manapun. Langit mendadak menjadi sunyi, seolah seluruh suara terhisap ke dalam kehampaan. Lalu, dari arah barat, di antara awan hitam yang tebal, muncul kilatan cahaya putih yang bergerak begitu cepat hingga mata manusia biasa tak mampu mengikutinya. Kamera militer Israel yang tertanam di langit-langit pesisir sempat merekam bayangan putih itu melesat dalam pola spiral mengitari udara, lalu muncul di atas satu jet dan boom! Jet tersebut terbakar di udara tanpa ada ledakan rudal, tanpa terkena tembakan apapun. Hanya ledakan dari dalam, seperti dihantam dari dimensi lain. Para pilot panik. Mereka tak bisa melihat apapun kecuali kilatan cahaya itu yang terus berputar mengelilingi mereka. Seorang pilot sempat berteriak dalam radio, "Ada cahaya! Cepat! Ada cahaya!" Dia menghancurkan, lalu sinyal terputus, dan suaranya tak pernah terdengar lagi. Dalam waktu 20 menit, 17 jet Israel hancur di udara dengan pola yang sama, meledak dari dalam, lalu jatuh ke laut atau ke gurun. Di Gaza, Yahya terbangun dari tidurnya. Matanya terbuka lebar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat langit bercahaya. Bukan cahaya dari roket, tapi dari sosok putih terbang, secepat kilat, tak bersayap, tapi tubuhnya bersinar seperti cahaya bulan yang dilipat menjadi 10. Sosok itu melintas di atas langit Gaza, dan setiap kali melintas, suara ledakan terjadi jauh di ujung cakrawala. Yahya hanya bisa berdiri, tubuhnya gemetar, dan ia melihat sosok itu menoleh sesaat, lalu menghilang di balik awan. Warga Gaza yang juga melihat itu langsung menangis. Takbir menggema dari masjid-masjid yang roboh, dan beberapa anak-anak berteriak gembira,
Bukan karena mereka selamat, tapi karena mereka tahu langit mendengar. Di markas militer Israel, para teknisi menyalahkan kegagalan sistem. Beberapa jenderal mulai menghubungi pihak luar negeri, mengira ini adalah serangan teknologi canggih dari negara besar. Tapi tidak ada negara manapun yang mengklaim serangan itu. Bahkan satelit milik Amerika menunjukkan pola aneh di langit, garis-garis bercahaya putih yang membentuk formasi tak dikenal, seperti sayap yang terbentang dari barat ke timur. Seorang analis dari London mengatakan dalam berita internasional, "Kami tak bisa menjelaskan apa yang terjadi di atas Gaza malam ini. Ada kekuatan tak dikenal yang merusak sistem udara Israel. Ini bukan serangan rudal, ini sesuatu yang lain." Sementara itu, Yahya berjongkok di reruntuhan masjid yang masih menyisakan satu pilar utuh. Ia menengadah ke langit dan untuk pertama kalinya mengucap kalimat dengan suara lantang. "Terima kasih, ya Allah." Air matanya jatuh, dan ia tak tahu bahwa di waktu yang sama, di langit tinggi yang tak terlihat, makhluk yang dikenal dalam sejarah sebagai burak sedang menyelesaikan tugasnya, menjadi saksi bahwa doa anak kecil bisa mengubah takdir peperangan. Jet-jet tempur Israel satu persatu kehilangan daya, terbakar tanpa sebab, dan dalam waktu kurang dari 3 jam, lebih dari 40 unit telah jatuh ke bumi. Dunia mulai panik. Media internasional bingung. Tapi di Gaza, malam itu, tidak ada ketakutan. Hanya tangis. Tangis bukan karena takut, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama, langit tidak lagi diam. Pagi hari setelah malam kehancuran itu, dunia masih terdiam dalam ketidakpercayaan. Media barat memberitakan anomali udara di Gaza, namun tak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya menyebabkan 40 jet tempur paling canggih Israel hancur tanpa tembakan. Di satu sisi lain dunia, muncul sosok yang tak terduga, Kapten Eliav, pilot veteran Israel, satu-satunya yang selamat dari serangan misterius tersebut, ditemukan terdampar di padang gurun Negev, tubuhnya penuh luka bakar ringan, dan matanya kosong menatap langit seperti orang yang kehilangan akal. Saat ia dibawa ke ruang karantina militer, dokter militer menyangka ia terkena trauma tempur biasa, sampai akhirnya Eliav berkata lirih, "Itu bukan manusia, itu bukan drone, itu makhluk bersinar. Dia melihatku." Kata-katanya menciptakan ketegangan besar di internal militer. Awalnya, para atasan ingin menutupi pernyataan tersebut, tapi satu demi satu pilot yang selamat dari gelombang kedua serangan mulai melaporkan hal serupa. Mereka melihat kilatan putih dengan mata bercahaya, dan beberapa dari mereka mengaku mendengar suara seperti azan dari langit yang bergetar di dalam kokpit. Tak ada teknologi di dunia ini yang bisa mengeluarkan suara azan dari frekuensi jet tempur. Seorang teknisi senior menyebut bahwa salah satu pesawat F-35 yang jatuh memiliki rekaman suara misterius selama 13 detik, di mana terdengar suara lirih memanggil, "Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah," sebelum sistemnya mati total. Saat berita ini bocor ke jaringan bawah tanah muslim di Eropa, para ulama dan cendekiawan syariat mulai menyebut nama yang hampir dilupakan umat, Burak. Mereka mengkaji ulang kitab-kitab klasik, membandingkan ciri-ciri makhluk yang muncul dengan riwayat dalam hadits tentang perjalanan Isra Mikraj. Ciri-ciri itu cocok, kecepatan seperti kilat, tubuh bercahaya, dan kehadirannya sebagai pelayan urusan langit. Di Gaza, kabar ini menyebar seperti angin. Yahya, yang masih bertahan hidup bersama adiknya, kini dikelilingi oleh para tetangga yang menganggapnya anak yang doanya membuka langit. Tapi Yahya tak merasa istimewa. Ia hanya merasa hampa. Ia merindukan ibunya. Ia ingin bermain seperti anak-anak lain. Namun malam itu, ketika Yahya tidur kembali di lantai masjid tua yang separuh runtuh, ia bermimpi lagi. Kali ini ia berada di lembah gelap, dan dari kejauhan, muncul seorang lelaki tua berjubah putih dengan tongkat cahaya di tangannya. Wajahnya tidak terlihat, tapi suaranya sangat jelas dan dalam. "Wahai anak kecil, bumi telah menjadi gelap, dan doamu menjadi cahaya bagi langit. Bukan engkau yang meminta kehancuran, tapi engkau meminta keadilan." Dan langit menjawab. Yahya menangis dalam mimpi itu, tapi lelaki itu hanya berkata, "Dunia akan mencemoohmu, tapi langit sudah mencatat namamu." Ketika Yahya terbangun, adiknya sudah bangun duluan, tersenyum sambil menunjuk langit yang terang. Tak ada lagi suara jet, tak ada suara dentuman. Hanya awan putih, dan suara burung-burung yang kembali ke reruntuhan. Di tempat lain, di ruang konferensi militer Israel yang tertutup, para pemimpin sedang bertengkar soal keputusan selanjutnya. Operasi Langit Terbuka telah gagal total. Dari 100 jet, 63 hancur dalam 2 malam,
tanpa jejak tembakan atau rudal. Bahkan pesawat tanpa awak mereka tidak bisa menembus wilayah udara Gaza, seolah ada dinding tak kasat mata. Seorang pejabat senior berkata lirih, "Mungkin kita telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu." Dunia perlahan mulai bertanya-tanya, apakah ini mukjizat? Tapi para politikus mencoba menutupinya dengan teori-teori palsu, menyebutnya sebagai eksperimen senjata rahasia. Namun rakyat kecil tahu, ini bukan senjata manusia, ini adalah jawaban dari langit. Dan Yahya, yang dulu tak dianggap, kini menjadi simbol keajaiban. Bukan karena kekuatannya, tapi karena doanya yang sederhana telah mengguncang kerajaan langit dan bumi. Hari-hari berlalu sejak malam-malam kehancuran itu, dan langit Gaza tak lagi diselimuti awan hitam peperangan, melainkan cahaya yang lembut dan sunyi yang belum pernah dirasakan selama puluhan tahun. Serangan udara mendadak berhenti, Israel tak lagi menerbangkan jet, dan di beberapa media alternatif luar negeri mulai muncul berita samar-samar tentang peristiwa di luar nalar manusia. Namun, pemerintah dan pihak militer tetap membungkam semua informasi, menyebutnya sebagai kerusakan sistemik besar, dan menyalahkan anomali cuaca ekstrim. Tapi rakyat Palestina tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menyebut malam itu sebagai malam di mana burak turun dari langit, bukan untuk membawa nabi, tapi untuk membawa pesan bahwa bumi ini masih berada dalam pengawasan langit. Ulama-ulama di Gaza pun mulai berbicara terbuka di khutbah Jumat mereka tentang mukjizat, tentang ayat-ayat yang hidup, dan tentang doa yang tulus dari anak yatim yang didengar oleh Tuhan semesta alam. Nama Yahya pun mulai tersebar, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai anak biasa yang menyentuh arsi dengan doanya. Di reruntuhan masjid tua yang menjadi saksi doa-doanya, para relawan mulai membangun tenda dan musola kecil. Beberapa bahkan datang dari luar negeri diam-diam hanya untuk melihat Yahya, yang selalu menunduk, menolak disanjung, dan hanya ingin menjaga adiknya dalam damai. Tapi malam itu, ketika langit kembali gelap, Yahya kembali mendapat mimpi. Kali ini ia tidak berada di lembah, tidak juga di langit, tapi di dataran luas tak berujung. Di sana berdiri makhluk bercahaya itu, burak, dengan tubuh besar seperti kuda, namun wajahnya bercahaya putih bersih dan matanya seperti bola petir yang menyala lembut. Ia tak berbicara dengan suara, tapi Yahya bisa mendengar hatinya. Misi telah selesai. Aku bukan penjaga bumi, aku utusan dari sisinya. Engkau meminta perlindungan, dan langit menjawab. Tapi ketahuilah, ini bukan akhir dari penderitaan umatmu. Ini hanya tanda bahwa pertolongannya dekat bagi yang bersabar. Yahya hanya menangis dalam mimpi itu, bukan karena takut, tapi karena ia tahu burak akan pergi dan tidak akan kembali. Sebelum burak menghilang, ia berkata, "Ingatlah, bumi akan lelah, manusia akan lupa, tapi langit tidak pernah tidur." Ketika Yahya terbangun, ia merasa tenang, meski hatinya berat. Hari itu, para warga menemukan sesuatu di pasir gurun di pinggir Gaza, logam pesawat yang tidak meleleh, tapi menghitam dan hancur dari dalam, seolah dihantam oleh kekuatan non-mekanis. Di sana terukir kode pesawat militer, dan beberapa kamera satelit milik negara luar menangkap gambar kabur dari malam kejadian. Sebuah cahaya putih dengan pola tapak melingkar, menyerupai bentuk jejak kaki makhluk langit. Dunia mulai bingung, karena fakta-fakta ini tidak bisa dibungkam selamanya. Beberapa ahli spiritual non-muslim bahkan mengakui bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan fenomena biasa. Banyak yang mulai kembali membuka kisah Isra Mikraj, dan menyadari bahwa burak bukanlah mitos, melainkan makhluk langit yang hanya muncul saat langit memutuskan untuk bertindak langsung. Yahya, yang hanya anak kecil tanpa senjata, menjadi pusat ketenangan dalam badai. Ia tidak pernah meminta untuk jadi tokoh. Ia tidak menginginkan kekuatan. Ia hanya meminta agar Allah tidak meninggalkan Gaza sendiri. Dan Allah menjawabnya, dengan kilat yang bukan dari langit dunia, tapi dari langit yang jauh di atas semua langit. Kisah ini pun mulai menyebar, tak bisa lagi dihentikan oleh sensor dan propaganda. Dan ketika seorang jurnalis asing menulis laporan terakhirnya tentang Gaza, ia menutup artikelnya dengan kalimat, "Malam itu, 100 jet tempur terbaik dunia dihancurkan bukan oleh rudal, bukan oleh misil, bukan oleh tentara, tapi oleh satu makhluk cahaya yang turun karena doa seorang anak kecil. Jika ini bukan mukjizat, maka apalagi yang lebih besar dari itu?" Waktu terus berjalan, dan Gaza kembali menjadi kota yang sunyi dengan suara azan yang menggema dari masjid-masjid yang setengah runtuh. Sisa-sisa perang masih terlihat di setiap sudut,
Tapi sesuatu telah berubah di dalam hati orang-orang yang tinggal di sana. Bukan karena musuh telah berhenti menyerang, tapi karena mereka tahu, sekarang mereka tidak sendiri. Di antara reruntuhan dan puing-puing itu, Yahya masih berjalan tanpa alas kaki, menggandeng adiknya yang kini mulai belajar membaca Al-Quran. Dunia telah mencatat peristiwa langka itu, meski dengan berbagai tafsir dan upaya pengaburan. Beberapa menyebutnya anomali udara, sebagian lain menyebutnya sebagai insiden tidak teridentifikasi, dan hanya segelintir yang benar-benar berani menyebutnya dengan yakin, ini adalah mukjizat langit. Tapi bagi Yahya, ia tidak butuh pengakuan dunia. Ia tidak ingin diwawancara, tidak ingin dikenal. Yang ia tahu, pada malam itu, saat semua pintu tertutup, Allah membukakan satu pintu yang tak pernah terlihat manusia, pintu langit. Di dalam hati kecilnya, Yahya memahami bahwa ia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak yatim piatu yang bahkan tak punya ranjang untuk tidur. Tapi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah doa. Doa dalam kondisi paling hina, doa dari dasar penderitaan, doa yang tidak memakai bahasa tinggi atau retorika indah, melainkan air mata yang jujur dan kalimat polos dari seorang anak kepada Tuhannya. Ya Allah, kami hanya ingin Engkau melihat kami. Dan Allah melihat. Burak datang bukan untuk pertunjukan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai tanda bahwa langit masih hidup, dan belum menutup mata terhadap bumi yang dizalimi. Sejak malam itu, banyak warga Gaza yang mengalami mimpi serupa, melihat kilatan cahaya, mendengar suara tak dikenal yang menenangkan, dan merasa ada kehadiran dari dunia yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah lembaga riset spiritual di Turki bahkan mencatat lonjakan fenomena visi langit dari penduduk Gaza dalam sebulan terakhir, yang tidak bisa diterangkan secara medis. Namun Yahya, meski menjadi pusat perhatian diam-diam, tetap hidup seperti biasa. Ia kembali merapikan pecahan sajadah, membersihkan debu di musola tua, dan menjaga adiknya makan dengan tenang. Ia tak bicara banyak kepada siapapun, tapi setiap malam, ia duduk di bawah langit, memandangi bintang, lalu tersenyum kecil, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Bukan menunggu keajaiban berikutnya, tapi menunggu langit menjadikannya saksi bahwa mukjizat benar-benar pernah terjadi, dan bukan hanya dongeng untuk anak-anak. Di penghujung cerita, langit Gaza kembali dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang. Tak ada suara bom malam itu. Hanya hembusan angin lembut dan suara anak-anak yang membaca hafalan Al-Quran di antara puing-puing rumah. Di tengah semua itu, Yahya duduk bersila, memeluk adiknya yang tertidur, dan menatap langit sambil berbisik, "Terima kasih ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami." Ia tersenyum. Ia tak meminta apa-apa lagi. Baginya, itu sudah cukup, karena ia tahu, sekali langit menjawab, maka bumi tak akan pernah sama lagi. Dan kisah ini akan terus hidup dalam doa-doa mereka yang percaya bahwa pertolongan Allah kadang turun bukan dalam bentuk bala tentara, tapi dalam bentuk makhluk bercahaya yang menjawab air mata seorang anak kecil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa doa yang tulus dari hati yang hancur bisa mengguncang langit dan mengubah takdir. Bukan kekuatan senjata, bukan kekuasaan dunia, tapi keteguhan iman dan air mata dari jiwa yang terzalimi yang mampu mengundang pertolongan Allah. Yahya hanyalah anak kecil, yatim piatu, tanpa harta, tanpa pengaruh. Namun doanya yang jujur, tanpa pamrih, telah menjadi cahaya yang menembus langit tertinggi. Kita diajarkan bahwa sebesar apapun kezaliman, sekelam apapun keadaan, langit tidak pernah tidur. Pertolongan Allah itu nyata, tapi sering datang lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah menganggap kecil suara hati kita di hadapan Tuhan, karena bisa jadi, di saat manusia membungkam, langit sedang mendengar dan bersiap menjawab dengan cara yang tak bisa dibantah siapapun.